Rahim. Yang saya hormati Pak Ustadz Abdul Rahman Sofyan, yang saya hormati Pak Ustadz Haridi, Ustadz Saifuddin, Ustadz Minan, dan Pak RT serta para jamaah semuanya yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di kediaman rumah kami, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa malam hari ini adalah haul pertama daripada kepergian almarhumah istri saya, Ibu Sri Hartuti binti Hatmosukerto. Untuk itu kami minta keridhaan, keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian untuk membacakan Yasin dan tahlil, tahmid segala setelah ditutup oleh doa. Semoga ini akan memberikan jalan lapang daripada istri hamba dan mudah-mudahan akan mengurangi dosa-dosa yang ada di istri saya. Oleh sebab itu sekali lagi saya mohon keikhlasan dari bapak-bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian, tadi pagi sudah ada acara yang sama serupa yang dibawakan oleh jamaah ibu-ibu Masjid As-Salam di bawah pimpinan Ustazah Makwa, dan telah berjalan dengan baik dan lancar, dan malam ini dilanjutkan dengan bapak-bapak sekalian. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih, dan acara selanjutnya mungkin nanti akan dibawakan oleh Pak pengacara Pak Ustadz Saifuddin yang akan membawa acara ini untuk selanjutnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila di dalam penyambutan ini ada sesuatu kekurangannya. Tak lupa kami minta maaf karena itu semua bukan unsur kesengajaan, tapi semua itu karena kekhilafan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaklumi semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومسايخنا ومسايخ مسايخنا وسادتنا سادتنا ولمن أحسن إلينا واستمعنا هؤلاء. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا والعزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والعابدون المخلصين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para bapak-bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait ayahanda al-mukarram Bapak Dr. Andes Haji Edi Setiadi beserta keluarganya. Matta'anallahu bituli hayatihim. Guru kami al-mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Junaidi Ahmad, al-mukarram Dr. Andes Budi Hariri, al-mukarram al-Ustadz Ahmad Syaifuddin SHI, Bapak RT, Bapak Ustadz ayahanda Bapak Ustadz Minansyah Haji Minansyah, Bapak Supardi, dan bapak-bapak lain yang hadir pada malam hari ini yang mohon maaf tidak saya sempat sebutkan satu persatu namanya, namun harapan saya sama. Mata'anallahu bitul hayatihim jami'a bil afiyati wassalamah wa bil barakah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Implementasi daripada haul itu adalah wadzakirina wadzakirati a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang laki-laki yang mengingatku, kata Allah, dan orang-orang perempuan yang mengingatku, aku janjikan kepada mereka itu balasan yang lebih besar, pahala yang lebih besar. Kita mengingat Allah di mana saja kita berada, kapanpun waktunya. Kalau kita mengingat manusia, kita akan mengenang kebaikan-kebaikannya. Seperti almarhumah, yang kita kenang, yang kita ingat itu adalah kebaikan-kebaikannya untuk menambah daripada pahala beliau. Tapi di samping itu, kita harus banyak mengingat Allah di mana saja berada. Dalam keadaan susah kita tetap ingat Allah, apalagi dalam keadaan kita senang. Kita mengingat Allah. Jangan kalau lagi banyak duit kita lupa sama Allah. Yang lebih parah, udah belangsak susah, lupa sama Allah. Ya. Jadi nanti akan memiliki konsekuensi dalam keistiqomahan ibadah kita dan keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita selalu mengingat Allah di mana saja berada dan kapanpun waktunya. Kita ini diingatkan supaya kalau ada orang yang meninggal itu kita ingat seperti apa orang yang meninggal itu keadaannya, lalu bagaimana pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kita mengingat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Maka daripada itu dalam kitab Zadul Ma'ad fi tarjamatil isti'adat itu dikatakan kalau kita mau beruntung kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mengingat kebaikan-kebaikan kita. Dan jangan pernah kita melupakan dosa-dosa kita. Justru yang celaka kita ini seringkali yang disebut nisyanu dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Kita selalu melupakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Besar kecilnya kita selalu lupa. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga lupa dosa kita, maksiat kita, kezaliman kita kepada sesama manusia.
Maka malam ini kita diingatkan melalui sebuah acara haul. Jadi kalau kita mengingat dosa-dosa kita, itu akan melahirkan insan-insan yang memang muttaqin. Insan-insan yang memiliki ketakwaan penuh. Kan takwa itu imtithalun awamirullah wa jatinabun nawahi. Dia selalu mentaati perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi segala larangan-larangan Allah. Selain daripada dia ingat, lalu kemudian mereka mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk itu semua. Jadi jangan pernah kita melupakan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa kalau kita banyak melupakan dosa? Timbulnya adalah kesombongan, merasa diri kita bersih. Kalau kita sudah merasa bersih, seringkali kita menjustifikasi orang. Orang berbuat kesalahan, langsung kita jas, habis sudah. Iya. Ada orang-orang yang perilakunya nggak sesuai dengan harapan kita, habis. Seakan-akan kita paling benar, seakan-akan kita paling bersih. Jadi ini yang mengajarkan kepada kita, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Lalu apa lagi? Wa dzikrul hasanatil madiyah. Jangan pernah kita mengingat kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita lakukan. Kalau kita mau nolong orang, ya sudah, tolong orang dengan seikhlasnya kita, dengan setulusnya kita. Seperti air mengalir saja sudah. Air mengalir tak ada paksaannya, berjalan terus sesuai dengan arahannya. Ya, tidak berharap apa-apa. Jadi kalau kita menolong orang itu dengan kebaikan. Nah hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya kita baru saja ditinggal oleh 1 bulan yang mulia. Waktu Ramadan itu hadir, orang rame-rame ribut tentang kemuliaan Ramadan. Waktu di pertengahan Ramadan, orang ribut tentang masalah nuzulul Quran, tentang masalah Lailatul Qadar. Orang bertanya tentang Lailatul Qadar. Kapan sih turunnya Lailatul Qadar? Apa sih maknanya Lailatul Qadar? Nanya terus, nanya. Lailatul Qadar ditanya, kapan waktunya ditanya, pengertiannya apa Lailatul Qadar ditanya. Sementara dirinya tidak pernah mencoba untuk mensujudkan diri, menghambakan diri kepada Allah. Ya ke masjidnya malas, tarawehnya juga hitung-hitungan, ngelihat imam lama dia pergi, ya ngelihat imam yang lama gitu bacaannya, ya udah malas dia. Baru dapat sholat isya aja udah keluar. Ya, kadang-kadang baru dapat pertengahan sholat tarawih udah keluar. Saya cuma bingung kalau sholat tarawihnya dia dapat setengah, terus setengahnya lagi kapan nerusinya? Apa ia di rumah? Belum tentu. Akhirnya kan acak-acakan, mazhabnya berubah jadinya. Yang biasanya 11:23 dia kerjain setengah dari 11, setengah dari 23, akan kacau itu urusan. Nah ini hadirin hadirat sekalian. Cuma bertanya kita tentang masalah kemuliaan Ramadan dan Lailatul Qadar, nanya doang. Bangun malam kagak, sekalinya bangun malam pipis doang. Udah. Iya itu gak kalau nggak digodain bini. Iya, kalau colek bini udah urusan beda lagi, udah. Urusan Ramadan yang penting kan malam urusannya kan gitu. Iya. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kita ini tidak pernah membiasakan diri kita itu untuk konsistensi dalam masalah ibadah kita kepada Allah. Makanya grafik keimanan umat Islam saat ini sangat turun. Kita melihat. Jadi kualitas keimanan itu jauh dari harapan Rasulullah SAW. Malu kita sebenarnya. Iya, malu. Jadi begitu Ramadan berlalu, orang mengatakan kita kembali kepada fitrah. Apanya yang kembali kepada fitrah? Sholat kagak, tarawih jarang. Iya. Begitu lagi siang Ramadan, kelihatannya banyak godaan, dia tergoda. Susah kita untuk menemukannya kayak begitu. Ya, sekarang frekuensi kemaksiatan sudah semakin menjadi-jadi sekarang. Begitu Ramadan bilang kita kembali kepada fitrah, akhirnya apa? Makanya Rasulullah katakan itu, ya, bukan Rasulullah, dalam sebuah makalah itu dikatakan,
laisal 'aid liman labisal jadid walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Yang namanya hari raya itu bukan pakaian yang baru, tetapi yang namanya hari raya itu adalah ketaatan bertambah. Lain lagi kalau orang tukang kawin, laisal 'aid liman labisal jadid walakinnal 'aid liman zaujatuhu tazid. Jadi kalau orang tukang kawin itu, hari raya bukanlah pakaian yang baru, tetapi hari raya adalah bertambahnya istri-istri. Iya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya mari jangan sama kita, jangan pernah kita untuk melupakan dosa-dosa kita. Justru sebaliknya, yang Allah senang itu adalah kita banyak beristighfar atas setiap dosa-dosa kita. Ya, kalau tadi Ustaz Syaifuddin mengatakan dengan tasbihnya Rasulullah SAW, dengan zikirnya, tahlilnya, seorang sahabat dilapangkan alam kuburnya. Kita sudah tidak lagi bertemu dengan Rasulullah. Maka dengan apa kita banyak beristighfar? Merujuk kepada hadis qudsi, la aninal mudhnibina ahabbu ilayya min sajlil musabbihin. Suara tangisan orang yang meratapi dosanya karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, baik yang lama maupun yang baru. Ahabbu ilayya min sajlil musabbihin. Lebih aku cintai ketimbang suara gemuruhnya orang-orang yang bertasbih. Salahkah orang yang bertasbih? Tidak salah. Dia datang ke masjid, dia bertasbih, bagus. Dia datang ke mushola, dia bertasbih, bagus. Dia di rumah menyendiri setelah dia itu sholat tahajud, dia sholat hajat, dia sholat sunnah-sunnah lain, dia bertasbih, itu lebih bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya hambaku setiap saat dia beristighfar kepadaku. Karena dalam sebuah makalah tasawuf juga dikatakan la saghair ma'al istighfar, la saghair ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil seandainya dia lakukan setiap saat. Enggak ada dosa kecil. Di saat dia kerjakan selalu terus menerus tuh. Setiap saat dia kerjakan dosa, akhirnya lama-lama numpuk dosanya jadi besar. Wala kabair ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar sepanjang kita setiap saat selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus sekali lagi implementasinya adalah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, kapanpun waktunya. Untuk apa? Untuk mencari bekal kita keridhaan Allah dengan cara kita banyak memperkuat ibadah kita, memperbanyak frekuensi ibadah kita kepada Allah, dan menguatkan keyakinan-keyakinan kita. Kita melihat saat ini juga pola-pola pikir daripada manusia itu banyak berbeda-beda. Kadang-kadang pola pikirnya itu yang tidak standar kepada syariat. Ya, ada yang standar pola pikirnya hanya bersesuai dengan pola pikir mereka. Akhirnya apa? Mereka seringkali bertaklid buta. Mereka seringkali beristidlal yang tidak sesuai dengan kaidah Al-Quran dan hadis, bahkan ijma' dan ulama. Ya, ijma' dan kiasnya ulama. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian itu menjadi satu pelajaran buat kita. Pelajarannya adalah yuk sama-sama kita istiqomahkan diri kita, kita konsekuensikan diri kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah bertanya, jangan pernah meributkan tentang masalah ibadah ini seperti apa, ini seperti apa. Jalankan saja sesuai dengan keilmuannya. Ya, kita belajar untuk mengerti tentang masalah ilmu-ilmu dalam ibadah kita, ilmu-ilmu dalam keyakinan kita. Banyak guru-guru kita yang mengajarkan tentang masalah itu. Di Masjid As-Salam itu setiap minggu pagi kita belajar tentang tafsir, belajar tentang tasawuf, belajar tentang hadis, belajar tentang fikih. Ilmu-ilmu yang kita dapat itu yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sebagai bentuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai bentuk kita, wujud kita untuk ingat kepada Allah. Ya, baru kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Akhirnya dengan kita sedikit berbicara tentang masalah itu, kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat kita sebagai satu motivasi pada malam hari ini dengan adanya haul ini. Semoga almarhum yang kita ingat kebaikan-kebaikannya
Allah jadikan sebagai hamba yang husnul khatimah. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala kesalahan dan kekhilafannya. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluarganya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia dalam ketaatan. Allah tetapkan iman Islamnya, Allah pelihara kesehatannya, Allah berikan keberkahan hidup dan berkah rezekinya serta berkah segalanya. Buat kita semua yang hadir, mudah-mudahan kita pun diberikan keberkahan oleh Allah, berkah umur kita, berkah hidup kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita semuanya. Suatu saat kita sampai kepada ajal, Allah jadikan kita sebagai hamba yang husnul khatimah, ajal kepada yang husnul khatimah. Demikian ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala kesempatannya. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamallahul malikul alam dzil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, saya hormati khusus Bapak Haji Istiadi. Mohon keikhlasan baca Fatihah. Kita doain Bapak Haji Istiadi, kita keluarga semua, kita para asatiz tahallus bin ni'mah, kita para asatiz di Assalam, imam rawatibnya selalu kita diperhatikan. Ramadan kita diperhatikan, masuk Idul Fitri kita diperhatikan. Artinya kita berbagi apa ni'mah. Nah, dari itu kita doakan bagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Abdul Rahman. Jadi muhasabah ibadah kita, mudah-mudahan kita Ramadan yang akan datang, kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, bisa menjalankan ibadah Ramadan, puasa, dan di akhir dengan zakat. Kita bertemu mudah-mudahan Idul Fitri yang akan datang. Bitasin ya ala maqasidiha. Allahumma barik lahu ya Allah, tawil umrahu fi ta'atillah wa fi ibadatillah, khususan di jasadi min ahli dunia Bapak Haji Edi Istiadi wal ahli bitislam al afiyah wa syu'ab barakah. Allahumma tawil amarana wa sahih jasadana wa nawir qulubana thabbit imanana wa ahsin a'malana wa asir arzaqana ila khairi karimna wa syari'at ya wahdi wa ajana fid din wal akhirah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mohon keikhlasan sekali lagi baca Fatihah untuk almarhumah Ibu Haji Sri Hartuti binti Haji Hatmo Sutirto, حضرة النبي الذي مدرت أسماؤهم بهذه الورقة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لك الحمد يا الله يا مولانا يا ربنا يا معبود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة فوز العارفين وأفهم النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك أبو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم إنا نسألك بحق هذه الآيات الشريفة
وبسرها بمعجزاتها بشفاعتها بكرامتها وببركة قراءتها أن تقضي حاجاتنا لجلب الشفاء من كل المرض ودفع البلاء والوباء والمشقة والعبد والإهلاك والقتل والسر والدين والقرن وكف الطاعون. تقبل دعائي كما تقبلت دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك له يا الله خصوصا لجسم أهل الدنيا Bapak Haji Istiadi وعلى أهل بيت السلام والعافية والصحة والبركة يا الله. الله شافي الله الكافي الله الموفي لا شفاء إلا شفاءك عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا من قوله لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده كما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى آبائه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والملائكة المقربين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرباتنا ولمشايخنا ولمعلمين ولمن حكم علينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم إلى أرواحه خصوصا إلى روح المرحومة Ibu Haja Sri Hartuti binti Haji Atmos Sutirta, إلى روح المرحوم Bapak Haji Bambang Marsudi bin Haji Jaswari, إلى روح Ibu Haja Siti Mahmudah binti Haji Sarengini, إلى روح Bapak Atmos Sutirta bin Satirta, إلى روح Ibu Haja Sudayati binti Polmenggola, إلى Ibu Haja Nini Rahayati binti Hatmo Suhirta, dari Bapak Haji Waluya bin Sastra di Harjo, abaina wa ummatina wa ajadina wa jadatina usam jami'an ladhi majrat asma'um bihadil waraqah. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afanha واكرم نزلها واسع مدخلها واجعل الجنة مثواها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة علينا ولهم ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات. Urusan darui almarhumah Ibu Haja Sri Hartuti binti Hatmo Sutirta jami'an ladzi majrat asma'um bihadil waraqah. Allahumma ij'alhum hijaban lahum minan nar. Allahumma ij'al midkan lahum minan nar. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufarin niran. Urusan dari almarhumah Ibu Haja Sri Hartuti binti Hatmo Sutirta. Ya أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في بالي وادخلي جنتي. وصلى المرحومة Ibu Sri Hartuti binti Hatmo Sutirta ولجميع الذين مغفرت أسماءهم بهذه الورقة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، ارحمنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا اللهم بحق الفاتحة، بسر الفاتحة، وبكرامة الفاتحة، وبمعجزة الفاتحة. افتح لنا أبواب الخير واجعل من أهل الخير يا بارج الهم يا كسير يا بغيث يا كريم يرحم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.